Luar biasa ya Bapak Ibu ya, walaupun mungkin kita hadir di gereja ini dalam keadaan yang berbeda-beda nih. Ada yang penuh sukacita, ada yang mungkin lagi sedih, atau mungkin datang dengan sebuah masalah nih. Tapi bersyukur ya kita semuanya bisa kembali hadir di gereja ini dalam bulan yang baru dan tentunya dengan semangat yang baru saya harapkan pastinya. Saya Albert dan The City Life Purwokerto pastinya senang sekali nih bisa kembali menyapa dan menyambut Bapak Ibu Brainsi semuanya di The City Life Purwokerto pada pagi hari ini. Welcome, selamat datang untuk Anda semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sudah hadir di The City Life Purwokerto. The City Light adalah sebuah komunitas gereja untuk kita semuanya manusia-manusia berdosa dan tidak sempurna namun ingin mengikut Tuhan lebih dalam lagi. Dan tentunya di gereja ini kita semuanya bersama-sama meneladani satu pribadi yang begitu luar biasa. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Brainsi semuanya pastinya saya yakin masing-masing dari kita semuanya punya yang namanya rutinitas ya kan. Mungkin buat Bapak Ibu yang sedang bekerja, mengisi rutinitasnya dengan bekerja. Atau mungkin Brainsi semuanya nih, yang masih sekolah, mengisi waktunya dengan bersekolah. Atau mungkin bisa keduanya ya, yang penting bisa menimbulkan rasa kenyamanan dalam hati kita. Nah, tapi gimana nih kalau semisalkan saya tanya ke Bapak Ibu Brainsi semuanya, kalau semisalkan kenyamanan itu diusik nih. Nah, gimana tuh? Mungkin beberapa dari kita ada yang anggap kayak, aduh, ini cobaan nih, aduh ini gimana sih kenapa diusik gitu kan. Tapi ternyata di balik itu Tuhan sedang memberikan kebaikan yang begitu luar biasa melebihi imajinasi kita Bapak Ibu ya. Itu yang akan kita bahas pada Sunday service kita pada pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan, selama kita beribadah tentunya akan ditemani bersama Yusak and the City Light Band yang tentunya sudah mempersiapkan diri sepanjang hari ini untuk Sunday service pada pagi hari ini. Setelah itu kita semuanya akan bersama-sama untuk mendengarkan pesan Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lois. Boleh berikan aplaus untuk beliau. Tentunya dengan tema yang sudah saya usik tadi ya, kenyamanan yang terusikan. Nah ini pastinya sangat relate nih dengan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kita sama-sama kupas secara rinci firman Tuhan, pesan Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lois. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan menikmati perjamuan kudus ya nanti ya. Akan ada perjamuan berupa roti dan anggur. Saya yakin kita semuanya nggak sabar untuk memulai Sunday service kita pada pagi hari ini. And so langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Yusak and the City Light Band. Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat kita beribadah kembali dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau nyatakan kebesaran kasih dan anugerah Tuhan lewat pujian, lewat nyanyian yang terbaik pada sore hari ini. Sama-sama katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oleh karenanya kami bersyukur kepadamu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus tuh, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari yang menikmati kasih Tuhan, segenap hati kita katakan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bersama-sama mengangkat tangan kita katakan, oh, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih, hanya kasih-Mu, kasih Yesus. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan sorak-sorai. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah pada sore hari ini. Banyak orang tidak punya kesempatan untuk beribadah.
Tapi kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, itu merupakan anugerah bagi hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, sore hari ini saya akan berbicara tentang zona nyaman hidup kita yang kadang bisa terusik. Kita semua kepingin memiliki dan menjalani hidup dan mendambakan hidup yang nyaman, yang tenang, damai. Kita tidak suka hidup kita terganggu. Tetapi itu tidak bisa berjalan langsung karena ada waktunya kita bisa mengalami hal-hal tertentu yang mengusik hidup kita. Ada sebuah cerita tentang seekor induk burung Raja Wali. Suatu hari secara tiba-tiba induk Raja Wali ini membongkar sarang tempat anak-anaknya berteduh. Ya, mungkin anak Raja Wali ini bingung. Kenapa ya? Mbokku ini kok seperti ini? Sarangku, tempat tinggalku, perlindungan buat aku kok dibongkar. Saudara-saudara, anak-anak Raja Wali itu bingung karena mereka tidak punya tempat untuk berlindung lagi dan mereka jatuh ke bawah. Nah, pada saat anak Raja Wali itu jatuh ke bawah, justru anak Raja Wali itu mulai belajar berdiri dan terbang. Dan saat anak Raja Wali mulai belajar terbang, sang ibu itu terus memperhatikan, ya, terus memperhatikan. Sebab ketika anak Raja Wali tidak bisa terbang dan hampir jatuh ke tanah, induk Raja Wali itu segera menyambar anaknya dan membawa kembali ke atas. Dan terus melatih anak Raja Wali itu supaya dapat terbang. Dan ketika anak Raja Wali ini menjadi dewasa dan sudah bisa terbang, ya, maka dia memiliki kekuatan sendiri. Saudara-saudara, ini merupakan keinginan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang dewasa rohani, mengalami kedewasaan rohani di dalam Tuhan, mendapatkan hari-hari ke depan yang baik. Ya, kita tahu hari ke depan tidak menentu, tapi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan jaminan kita akan memiliki hari Tuhan yang baik yang Tuhan sediakan. Nah, seringkali zona nyaman kita itu dipakai oleh Tuhan untuk dibongkar. Supaya apa? Supaya kita tidak terus berlindung di zona nyaman itu. Dengan menunjukkan pekerjaan Tuhan yang besar itu, hidup kita mulai dibersihkan. Zona nyaman yang kita merasa benar-benar nyaman, ternyata di hadapan Tuhan itu kotor. Nah, itu dibersihkan oleh Tuhan, ya, dibersihkan dari segala kekurangan hidup kita, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berarti, kehidupan yang memberkati. Saudara-saudara, memang keluar dari zona nyaman itu tidak mudah, tapi justru disitulah iman kita diuji. Iman kita dihadapkan dengan berbagai tantangan agar kita kuat. Dan saat kita melangkah dengan iman percaya kita, seharusnya bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, tetapi disitulah kita bisa menemukan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis, selalu berjalan bersama saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, kenyamanan itu merupakan musuh untuk kita maju di dalam Tuhan. Kenyamanan itu membuat kita berhenti mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Karena dengan kenyamanan hidup itu, kita merasa sudah tidak perlu Tuhan lagi. Semua yang aku perlukan sudah aku miliki. Apa yang aku inginkan, aku dapatkan. Tapi ingat saudara-saudara, hidup bukan sampai di situ. Karena banyak tantangan-tantangan ke depan yang harus kita hadapi. Kalau iman kita tidak teguh, kita tidak akan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, belajar keluar dari zona nyaman, ya, kita harus terus berkembang untuk kita menjadi kuat. Mengapa? Karena zona nyaman itu kadang-kadang membuat kita menjadi orang-orang percaya yang tidak produktif,
Ya, jika kita terjebak dengan zona nyaman yang kita buat sendiri, maka kehidupan kita akan mengalami kemunduran, dan kemunduran. Seringkali kita mendefinisikan hidup yang diberkati itu sebagai hidup yang memiliki segala sesuatu. Hidup yang memberi kepuasan, hidup yang memberi ketenangan, hidup yang memberi keamanan, kenyamanan, dan jauh dari segala kecemasan. Itu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita diingatkan di sini supaya kita berjaga-jaga. Dunia sekitar kita bukan dunia yang baik, bukan dunia yang bertambah baik, tapi bertambah jahat, ya. Dan kita diingatkan agar kita memperhatikan kehidupan rohani kita dengan bijaksana, menjalani kehidupan ini dengan bijaksana supaya kita bisa terhindar dari segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, bagaimana zona nyaman itu dibentuk dan terlindungi. Zona nyaman terbentuk karena rutinitas hidup nyaman tanpa ada tantangan. Ya, kita bisa memiliki zona nyaman karena setiap hari yang kita kerjakan hanya itu saja. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita kerjakan, ya, dan itu membuat kita mempunyai pengalaman yang nyaman, nggak perlu berjuang lagi. Zona nyaman itu terbentuk juga karena kita enggan menghadapi resiko, nggak mau menghadapi resiko, tidak mau menghadapi tantangan, karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman setiap hari. Dalam hal rohani, zona nyaman juga bisa membuat iman kita tertidur, sehingga sering membuat kita malas beribadah, malas melakukan hal-hal yang baik, malas melakukan berbagi dengan sesama kita. Kita malas, kita merasa nggak perlu semuanya itu. Ya, kita tidak punya semangat, membuat kita tidak produktif dan berhenti mencari Tuhan. Karena merasa sudah nyaman, aku nggak perlu Tuhan lagi. Saudara-saudara, dan ini sangat berbahaya. Karena bila iman kita tertidur, berarti kita sedang membatasi kerja Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan rohani saat kita berada di zona nyaman. Ketika ketidaknyamanan itu bisa juga terjadi karena hubungan dengan sesama yang sering membuat kita kecewa. Saudara sering dikecewakan orang? Pasti, ya kan? Dalam rumah tangga kadang-kadang kita juga kecewa dengan anak kita, mungkin dengan istri kita, mungkin dengan suami kita, mungkin dengan orang yang tinggal bersama kita. Bisa nggak mengecewakan? Pasti bisa, saudara-saudara. Tapi ingat, kita tidak nyaman hidup kita kalau kita terus tinggal di dalam kekecewaan. Hubungan dengan sesama memang bisa membuat kecewa, tapi semuanya itu digunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk memaksa kita keluar dari kenyamanan dan bergerak ke tingkat kehidupan rohani yang lebih tinggi, iman yang lebih tinggi lagi, sehingga kita boleh menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya, saudara-saudara, tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa hidupnya aman. Hidupnya itu nyaman-nyaman saja, tenang dan tidak bermasalah. Tidak ada yang berani. Apakah dia orang tua? Apakah dia seorang anak? Apakah dia seorang pegawai yang mempunyai pekerjaan? Atau dia juga seorang pegawai yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang berjuang mencari pekerjaan? Hidupnya tentu tidak nyaman. Saudara-saudara, dalam hidup manusia ada sesuatu
yang membuat kadang hidup itu tidak nyaman dan terusik. Apa itu? Tekanan dalam hidup, pergumulan dalam hidup. Saudara-saudara, pergumulan dalam hidup dapat terjadi dalam setiap keluarga. Antara orang tua dan anak, menantu dan mertua, anak dengan anak. Atau pergumulan hidup itu juga dapat terjadi karena diri kita sendiri yang tidak waspada. Saya mengalami pergumulan ini waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini. Saya sudah mengirimkan kepada Terang bahan untuk khotbah ini, ya. Tapi saudara tahu, kepala saya ini pusing sejak hari Kamis. Ya, hari Kamis pusing terus. Mau ikut ibadah doa rasanya malas, tapi saya harus ikut ibadah doa. Siapa tahu Tuhan menjamah kepala saya. Dan itu pusing sampai Sabtu malam kemarin. Ya, sampai saya bilang ini ada apa ya? Terus saya tensi. Sebab saya lupa tensi ya. Kepala pusing lupa tensi. Ternyata tekanan darah saya terlalu rendah. Enggak sampai 100. Bisa saudara bayangkan pusingnya itu seperti apa. Lalu saya berkata pada Feni dan Wiwit, ayo kita makan sate kambing. Ya, lalu saya pergi makan sate kambing. Saya makan 3 biji, 3 tusuk, 5 tusuk. Langsung kerasa saudara-saudara, kayak ada aliran darah mengalir di tubuh saya. Dan pusing itu hilang. Saya sampai bilang pada mereka, gila ya, aku ini pusingnya hilang sekarang gara-gara makan sate kambing. Nah, lalu saya pulang ke rumah. Saya lihat tensinya itu sudah mulai naik, ya 105 dan bawahnya itu 97. Tadinya itu di bawah 100. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Karena Tuhan membuat saya ingat untuk makan sate kambing. Saya nggak tahu kalau saya nggak makan sate kambing mungkin saya nggak bisa khotbah sebab merasakan pusing. Obat Panadol itu sudah diminum berapa biji. Saudara-saudara, sampai dalam hati itu kemarin Sabtu siang saya bergumul. Ini saya yang khotbah atau ya Aro yang khotbah? Saya yang khotbah atau ya Aro yang khotbah? Sampai sore itu Tuhan memberikan memberitahu saya, ya mungkin itu Tuhan yang menyuruh saya makan sate kambing. Sampai akhirnya saya bilang, ayo kita makan sate kambing. Dan Tuhan memberikan kesembuhan. Sampai sekarang saya nggak pusing. Dan tadi saya periksa tekanan darah saya 110, bawahnya itu 93, saudara-saudara. Dan itu memang masih terlalu rendah, sebab saya tanya kepada dokter di TCL, dia bilang, Tan itu masih terlalu rendah. Orang tua itu harus 130 sampai 150. Terus saya bilang, masa aku mesti makan sate kambing lagi? Saya bilang gitu. Sebab saya nggak seberapa suka dengan sate kambing sebetulnya ya. Nah itu masalah sakit penyakit bisa membuat hidup itu tidak nyaman. Ya, berbagai macam penyakit bisa membuat kita tidak nyaman. Tapi Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita dan membuat hidup kita, hati kita jadi nyaman. Pelayanan terhadap sesama yang melelahkan juga seringkali membuat hidup ini tidak nyaman. Saudara pernah menolong orang, lalu orang itu nggak tahu berterima kasih, sudah ditolong setengah mati, ya dibantu, dipikirkan, ternyata kok gitu ya orangnya ya, nggak berterima kasih, kita kecewa. Ini zona nyaman yang diusik oleh Tuhan dan lain-lainnya lagi. Saudara-saudara, zona nyaman yang terusik itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan dan meninggalkan semua kelemahan-kelemahan hidup kita, ketergantungan kita pada hal-hal duniawi untuk dapat masuk dalam rencana ilahi Tuhan yang lebih besar. Kadang saat mengalami hidup yang terusik, hidup yang tidak nyaman itu membuat kita putus asa, takut, cemas. Kita kepingin sembunyi, bahkan meragukan penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi saat kenyamanan kita itu terusik? Respon pertama yaitu jangan panik. Ya, sebab orang yang mengalami kehidupannya terusik seringkali panik.
lalu karena panik melakukan hal-hal yang nggak benar. Jangan panik, jangan marah kepada manusia. Kadang bisa juga marah kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang berkata, kenapa ya orang tahu aku nggak punya kok nggak ditolong? Lah saudara pernah minta nggak? Kan kita semua nggak tahu kalau saudara membutuhkan sesuatu, membutuhkan doa. Ya, kita kan nggak tahu saudara sakit apa. Kalau saudara ngomong aku sakit ini, mungkin ada jalan keluar, nasihat untuk dilakukan. Ya, nah saat kita mengalami hidup yang tidak nyaman, jangan mencari pelarian di luar Tuhan. Karena apa? Kalau kita lari di luar Tuhan, hidup kita akan lebih tidak puas. Saudara-saudara, kenyamanan hidup yang terusik merupakan cara Tuhan membuat kita untuk bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Kita diharapkan meninggalkan segala kemandekan dalam hidup ini, ya, untuk melangkah maju dalam iman. Meninggalkan zona nyaman menuntut kita berani meninggalkan hal yang lama, cara hidup yang lama, agar kita dapat terus bertumbuh dan maju. Dan kenyamanan membuat hidup terusik, seolah kenyamanan itu hilang, tetapi bukan hilang. Bukan hukuman Tuhan, melainkan undangan Tuhan untuk kita mengandalkan Tuhan. Undangan Tuhan untuk kita mempunyai hubungan yang lebih serius lagi dengan Tuhan. Sehingga kita dapat keluar dari rasa takut untuk bertumbuh dan mengalami pertumbuhan iman yang selalu dibarui oleh Tuhan. Dan dengan pertumbuhan iman yang selalu dibarui, kita akan berkata, Tuhan benar-benar satu-satunya penolong bagi hidupku. Haleluya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengusik zona nyaman kita? Ya, karena zona nyaman yang kita miliki kadang-kadang membuat kita berhenti untuk berjuang. Kita tidak mau berjuang lagi. Kita merasa hidupku sudah nyaman. Anak-anakku sudah berhasil. Ya, pekerjaanku sudah mantap. Saudara-saudara, jangan lupa. Kalau kita memiliki iman yang tidur, iman yang berhenti, sehingga tidak dapat bertumbuh, maka kita akan menjadi orang yang malas, tidak punya semangat, dan besar kemungkinan kita juga berhenti mencari kebenaran dari Tuhan. Haleluya, Mas. Karena itu manusia lama ini harus dimatikan. Karena manusia lama dapat membuat kita tidak lagi produktif. Dan manusia lama bisa membuat kita mengalami kemunduran-kemunduran dalam hidup rohani kita. Saudara-saudara, manusia dengan kehidupan lama, manusia dengan kehidupan yang tidak kudus, manusia dengan kehidupan yang penuh hawa nafsu, manusia dengan kehidupan yang serakah, sombong, semua itu harus digantikan dengan manusia baru yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan orang yang berani melangkah ke depan dan tidak ragu-ragu akan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, itu merupakan satu undangan dari Tuhan untuk dia mengalami pembaruan rohani. Rohaninya dibarui, semangatnya dibarui, keberaniannya untuk maju di dalam Tuhan, untuk hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan itu dibarui. Saudara-saudara, dan itu merupakan sebuah proses yang harus kita lewati. Nah, saudara-saudara, masa sulit merupakan waktu Tuhan sedang menanam kita. Saudara tahu kalau kita ingin menanam sebuah sebuah bunga atau buah, tanahnya diapakan? Digali, dilubangi, ya sampai masuk ke dalam, lalu bijinya dimasukkan, ditutup lagi. Jadi masa itu merupakan masa yang gelap. Masa ditanam itu seperti kita berada di dalam kegelapan. Kondisinya tidak enak. Mengapa Tuhan membuat seperti itu? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi pohon
yang menghasilkan buah. Kita dipendam. Apa yang dipendam? Keakuan kita dipendam. Kesombongan kita dipendam. Ya, dan apalagi yang kita banggakan itu semua dipendam oleh Tuhan. Supaya bisa digantikan dengan kehidupan yang baru dari Tuhan. Haleluya, saudara-saudara, cara Tuhan memaksa kita bertumbuh, iman itu diuji dengan ketidaknyamanan. Saat zona nyaman terusik, mungkin masalah ekonomi, mungkin juga konflik dalam keluarga, disitulah iman kita diuji dan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Setiap kita, orang-orang percaya harus bertumbuh. Bertumbuh tiap-tiap pribadi. Bertumbuh untuk kehidupan rohaninya. Meninggalkan segala kemandekan. Melangkah dengan iman. Supaya kita bisa terus mengalami pertumbuhan yang baru bagi kehidupan rohani kita. Dan kita menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Dan kita mengakui Tuhan satu-satunya penolong. Menyadarkan bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong. Kadang Tuhan memang tidak menolong dengan segera, ya, tetapi pertolongan itu bisa lewat seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita. Dan kita harus belajar untuk bersyukur kalau ada orang yang masih ingat dan memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya, saudara-saudara, pertumbuhan tidak pernah terjadi saat kita berada di zona nyaman. Tapi suatu pertumbuhan terjadi saat kita berada di dalam gemblengan dari Tuhan. Jangan lari dari gemblengan yang Tuhan berikan. Dan keberanian untuk melangkah. Keluar dari zona nyaman membutuhkan keberanian. Taat, rasa percaya pada rencana Tuhan meskipun tidak terlihat. Karena tujuan akhir yang akan kita capai adalah berkat yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan. Bukan berkat dari manusia, tapi berkat dari Tuhan. Jangan bersungut-sungut saat kenyamanan kita terusik, tapi belajar datang, bertanya kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, pertumbuhan apa yang Kau inginkan melalui kehidupanku? Tuhan, pekerjaan apa yang harus aku lakukan melalui kehidupanku untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, dengan kerendahan hati kita harus menyambut semua perubahan positif. Karena di balik zona nyaman yang terusik itu ada rencana Tuhan yang lebih besar menanti kita. Nah, dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 di situ diceritakan tentang murid-murid Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan untuk masuk naik ke dalam perahu. Tapi apa yang terjadi? Mereka menghadapi badai di tengah laut yang mereka lakukan itu. Hidup mereka terusik, ya. Hidup mereka tidak nyaman. Murid-murid panik karena mereka harus menghadapi angin ribut di danau itu. Padahal di kapal itu ada Tuhan. Mereka tidak melihat itu. Seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada Tuhan dalam rumah tangga kita. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita dicobai, kita lupa kalau Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita panik, kita marah, kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Saudara-saudara, ingatlah, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup saudara dan saya. Para murid berada di dalam perahu bersama Tuhan, tapi badai tetap ada. Artinya para murid itu sudah taat, tetapi badai masih mereka alami. Ya, badai masih mereka alami. Mungkin saudara dan saya berkata, aku juga sudah taat kepada Tuhan. Tapi mengapa masih menghadapi badai? Badai itu bisa datang kapan saja, membuat hidup kita terusik, supaya kita sadar bahwa kita manusia yang lemah, bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan kita perlu
pengendalian Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, jadi ikut Tuhan tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Ya, tidak menjamin hidup kita bebas dari badai besar, tapi itu merupakan tantangan hidup dan bagian dari perjalanan iman kita. Dan masa sulit merupakan waktu Tuhan sedang menanam kita. Biji harus ditanam di dalam kegelapan agar dapat bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan besar. Badai seperti kita berada dalam kegelapan, kondisi yang tidak enak, agar kita dapat seperti pohon, menjadi pohon yang menghasilkan buah. Saudara-saudara, manusia lama yang tidak diusik, semua kenadisan, semua hawa nafsu, semua keserakahan, semua kesombongan itu harus disingkirkan. Ya, itu seperti manusia lama yang tidak diusik. Itu harus diusik, disingkirkan semuanya. Kita dipaksa untuk mematikan manusia lama agar dapat memiliki manusia baru. Dan kalau kita bisa memiliki manusia baru, ada kebanggaan. Karena kebanggaan seringkali juga menjadi berhala bagi kita semuanya. Tuhan mengizinkan kita kehabisan kekuatan, kehabisan tenaga, kehabisan kebanggaan, agar kita sadar hanya Tuhan satu-satunya penolong yang tersisa yang kita miliki. Saudara-saudara, ketakutan seringkali muncul saat kita fokus pada masalah, bukan pada kuasa Tuhan Yesus. Kisah Tuhan Yesus menenangkan badai, mengajarkan pada kita bahwa meskipun kita bersama dengan Tuhan Yesus, masalah tetap bisa ada terjadi. Namun iman kepada Tuhan Yesus harus dapat mengalahkan badai dan ketakutan yang kita hadapi. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada kuasa Tuhan yang besar. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sementara perjamuan kudus, silakan duduk. Sementara perjamuan kudus dibagikan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah
Kita akan berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin Tuhan saja yang mengatur hidup kami. Tuhan yang memegang masa depan hidup kami. Tuhan yang mengatur langkah hidup kami. Supaya kami boleh selalu berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Marilah Tuhan, pegang hidup kami, jangan lepaskan. Karena kami tidak tahu masa depan yang akan kami hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, kami diyakinkan memiliki masa depan dengan pimpinan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ajar kami untuk tetap berserah pada Tuhan. Karena itu merupakan cara Tuhan memproses hidup kami, agar kami memiliki hidup yang benar, iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang terus bertumbuh, yang membuat kami dapat hidup terus dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Kami mohon agar Tuhan benar-benar menguduskan hidup ini, agar persekutuan dengan tubuh darah Kristus ini dapat memberkati hidup kami. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini. Teruslah berkarya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat memiliki iman yang teguh untuk berjalan dalam dunia yang tidak menentu ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mencari kebenaran Tuhan, sehingga kami dapat memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan kerinduan untuk terus mencari dan hidup dalam kebenaran, agar penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dari hidup kami. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, semua yang berjelilah. Tuhan berkati agar dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan, kami dapat memberikan persembahan juga kepada Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Cukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kami, juga gereja Tuhan di tempat ini. Berkati semua persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.